untuk memberitahu kepada saudara pengurusi dan teman-teman yang berhormat dan teman-teman yang belum berhormat. Mereka ini semuanya kuasawan. Saya sastrawan. Kuasawan ada kuasa. Sastrawan itu ada sastra saja. Biasanya seorang sastrawan tugasnya cuma untuk merakamkan apa yang berlaku di tengah masyarakatnya. Dia akan coba menilai dan menyaring dan merakam. Itu sebenarnya berlaku di tanah air kita ini pada tahun-tahun 50-an. Saya dalam tahun 50-an memang saya dalam asas 50 dengan rakan-rakan saya, Osman Awang, Krismas, Afrini Idaham. Semuanya tugas kami cuma merakamkan apa yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Dalam 5 dekad ini, peranan seorang sastrawan mula itu agak berubah. Dia tidak cukup lagi cuma untuk merakam. Sebab rakaman ini biasanya tidak begitu diindahkan orang dan tidak dibaca. Maka itu seorang sastrawan harus berada di tengah rakyat. Dan itulah sebabnya saya berada di tengah rakyat. Hari ini, siang tadi saya berada di Kelana Jaya. Malam ini saya berada di sini, dan sebentar lagi saya akan ada di tempat lain. Besok saya akan berada di Ipoh. Lusa saya akan berada di tempat lain. Dan saya bukan kuasawan. Saya seorang sastrawan tua yang sibuk. Saya kalau boleh memang tak mau sibuk. Ya, tapi apa boleh buat? Saya diberikan tugas yang munasabah, apalagi untuk bersama dengan rakan-rakan kuasawan yang merasakan bahwasanya dunia kuasa itu harus digandingkan juga dengan dunia sastra. Oleh karena Anda semua telah menempuh, dan oleh kerana diri saya seorang sastrawan, maka saya ingin mendeklamasikan dulu sebuah puisi, dan kemudian saya akan memperjelaskan tugas saya. Unggun bersih, semakin lara kita didera bara, kita laungkan juga pesan merdeka. Demokrasi sebenderang mentari, sehasrat hajat
semurni harga diri. Lama resah kita, demokrasi lara. Lama duka kita, demokrasi luka. Demokrasi yang angkuh kita cemuhi. Suara bebas yang utuh kita idami. 2 abad lalu, Sam Adams berseru di Boston, di Jerusalem, ke Laut Biru. Tak perlu gempita sorak yang gebu, diperlu hanya unggun api yang syahdu. Dan kini menyalalah unggun sakti itu. Dan kini merebaklah nyala unggun api itu. Unggun api yang dimaksudkan sini ialah unggun api yang tidak senang dengan ketidakadilan, yang tidak senang dengan kecurangan, yang tidak senang dengan kekotoran. Dengan latar itu, dan saya walaupun sudah tua, dirasakan masih boleh memberikan sumbangan saya untuk membersihkan landas demokrasi. Saya memang tidak tahu sejauh mana saya dapat melaksanakannya, tapi saya akan coba sebaiknya melaksanakannya. Sebab seperti yang kita telah dengar tadi, baik yang mempengurusikan, baik yang ketua kampung, dan juga Wabi William tadi telah menggambarkan situasi yang sangat memilukan, malah situasi yang sangat menjijikkan. Bagaimana kuasa yang ada sekarang ingin meneruskan kekuasaannya dengan menggunakan berbagai cara yang mencemarkan. Bolehkah kita membenarkan itu? Saya tanya, bolehkah kita membenarkan itu? Tentunya tidak boleh. Sebab demokrasi adalah landas untuk membolehkan kita menghadirkan satu dunia yang bahagia untuk rakyat kita. Dan apa yang telah dijelaskan oleh YB tadi sangat-sangat menunjukkan bahwasanya landas demokrasi itu dihancurkan, tidak dihormati, dicemuhi, dan dipandang remeh. Mana kita pernah mendengar kuasawan berupaya untuk merubah sempadan pilihan raya sesuka hatinya? Mana ada kita dengar dulunya bahwasanya kuasawan yang ada secara tergamak memindahkan kelompok pengundi yang tidak ada kepada ada. Mana ada? Tapi itulah yang sedang berlaku sekarang. Dan kita tidak mempunyai benteng yang kuat untuk menjelaskan hal-hal ini. Oleh kerana media utama semuanya membisukan kita. Yang
Yang kita dengar hanya suara tuan-tuan mereka. Dan kita tidak ada jalan lain selain daripada melakukan seperti yang kita lakukan ini sekarang, dari satu tempat ke satu tempat. Kita sedang berlawan di dataran yang sengit. Dan ini diteruskan. Dan kerana itulah Bersih 3 ingin secaranya, semampunya, sebolehnya memberi sumbangan untuk membersihkan apa-apa yang telah dicemari, malah yang sedang cemar dan tampaknya akan terus cemar. Dan Anda semua haruslah sadar bahwasanya kalau jentera semacam ini dibiarkan berterusan, kita tidak akan punya demokrasi yang segar, yang luhur. Kita akan mempunyai demokrasi yang cemar dan kotor. Saya ingin mengatakan bahwasannya sepatutnya, ada orang kata, dan saya hampir bersetuju, bahwasanya orang tua seperti saya seharusnya duduk beramal ibadah. Saya melakukan itu sebenarnya, duduk beramal ibadah. Hari Selasa dengan hari Kamis, Anda boleh jumpa saya di Masjid Negara. Untuk Asar, untuk Maghrib. Hari-hari lain saya coba beribadah di rumah. Tapi saya merasakan ibadah lain juga perlu. Apa artinya kita datang di dunia ini untuk bernyawa saja? Apa artinya kalau kita datang untuk lahir, untuk pergi sekolah, untuk bekerja, untuk kawin, untuk beranak, dan mati? Apa gunanya? Kita harus memberi sesuatu. Kita harus ada sumbangan sesuatu. Dan bagi diri saya merasakan sumbangan saya yang barangkali akan berguna melalui Bersih. Hari ini kalau Anda membaca akhbar mingguan Malaysia dan membaca The Sunday Times, Anda akan melihat mereka memaparkan gambar poster saya dengan itu ambiga. Saya tahu maksudnya. Bukan saya tidak tahu, saya tahu maksudnya. Mereka ingin mencemarkan image saya. Mereka ingin memberitahu kepada umum kononnya bahwasanya saya ini adalah orang yang menyokong seks bebas. Orang tua 77 tahun yang sudah kurang sangat nafsunya mau menggalakkan orang supaya penuh bernafsu. Masya Allah. Tapi itulah yang dilakukan. Dan mereka sempat melakukan dan mungkin melakukannya karena media utama di tangan Najib Tun Razak. Oleh kerana itu, saya sebagai pengurusi bersama Bersih, walaupun terkadang-kadang dalam situasi yang getir, orang tua yang harus bergerak setiap hari di merata-merata tempat untuk memperjelaskan bahwasanya
dunia kita ini, negara kita ini sedang dicemari. Kuasa sedang berada di tangan, sukar saya nak cakap, tapi ini adalah benar, di tangan bangsawan. Orang marah saya bila kata, jangan sebut. Oleh sebab dia kata, Tengku Razali juga bangsawan. Ya tapi saya kata umumnya, bukan khususnya. Bahwasanya negara kita telah diperintah, telah digenggam, telah didakap, telah dipeluk oleh kelompok bangsa, dan korak ini sebenarnya boleh meluas. Oleh korak ini pun macam kurap juga. Dan bangsawan inilah Tengku Abdul Rahman bangsa. Saya hormat dia, cuma saya kata Tengku Abdul Rahman bangsawan, Tun Razak bangsawan, Tun Hussein On bangsawan, Dr. Mahathir mulanya bukan bangsawan, sekarang ini bangsawan. Tunduk Abdullah Badawi agamawan bangsawan, dan Najib Tun Razak bangsawan. Tak kita terpikir, kenapa ya negara kita ini yang boleh memerintah hanya kelompok itu saja kah? Murbawan ramai Murbawan. Tapi mengapa ini terjadi? Tentu ada rahasianya. Rahasianya selama 5 dekad ini adalah penguasaan atau penyebaran undang-undang tertentu, dan adalah tindakan-tindakan menghalang yang diteruskan, dan sekarang ini semakin jelas. Kita lihat bagaimana pengundi yang tiada tiba-tiba boleh ada di satu tempat dengan begitu banyak, dan pengundi seolah-olah boleh dialirkan kemana saja untuk kepentingan orang yang berkuasa dan ingin terus berkuasa. Inilah yang meresahkan kita. Tidak apa, kita boleh terima kalau mereka mentadbir negara ini dengan baik. Ternyata mereka tidak mentadbir negara ini dengan baik. Dan ternyata bahwasanya 4 buah negeri yang diperintah oleh oposisi itu yang menampakkan kecemerlangan. Uang tabung negerinya bertambah, kebajikan-kebajikan rakyat tertentu diperhatikan, jenayah di tempat-tempat itu berkurangan, dan di negeri-negeri yang diperintah oleh bangsawan ini rosak. Dana negara mula kempis, makanya mau di SOS dengan membawa Velda ke pasaran saham dunia. Itu antara rahasianya. Ya, saya tidak mau terus bercakap tentang kepincangan-kepincangan ini yang akan lebih bagus dicakapkan oleh teman-teman saya, baik yang memang oposisi ataupun yang dulunya tidak oposisi sekarang menjadi oposisi. Mereka akan menceritakan hal itu dengan baik.
Apa yang ingin saya nyatakan malam ini bahwasanya 28 hari bulan terlalu dekat. Sangat dekat. Dan sampai sekarang 2 hari sudah kami diberitahu, maksudnya bersih, dataran merdeka itu tidak murni untuk digunakan oleh gerakan bersih. Dataran merdeka itu ya datuknya saja yang punya, bukan kita punya. Ini yang melukakan hati saya apabila menerima berita itu. Dan saya tahu inilah suatu hal yang sulit, tapi saya berkata, insya Allah, kalau dibenarkan Tuhan, saya tetap akan berada di dataran merdeka. Hari ini telah dibayangkan oleh Menteri Dalam Negeri bahwasanya tempat itu bukan untuk duduk bantah. Itu Menteri Dalam Negeri cakap. Ini rakyat yang bebas yang cakap. Menteri ke banyak atau rakyat banyak? Rakyat banyak. Menteri sajakah yang pintar? Lebih banyak pintar rakyat. Betul. Ya, saya tidak tahu apa yang akan berlaku selepas ini, sebab sebelum saya sampai ke sini ada diberitahu bahwasanya kerajaan akan berkeras untuk tidak membenarkan dataran merdeka itu digunakan. Kerajaan tidak nak berkeras. Tapi jangan lupa, saya tidak nak berlembut. Kita tengok keras lawan lembut. Tapi untuk berjaya, saya memerlukan sokongan Anda semua. Saya akan berada di situ kalau tidak dihalang. Kalau saya dihalang, saya harap Anda semua akan berada di situ. Tentulah dia boleh tangkap 5 orang, 10 orang. Tak akanlah 10.000 orang pun dia nak tangkap. Tak akanlah 20.000 orang pun dia nak tangkap. Dan pesanan saya ialah negara kita ini sedang benar-benar sakit, dan dokter-dokter kuasawan ada di belakang akan menjelaskan mengapa kita sakit, dan saya cuma menjadi pendokong membetulkan dasar dan asas demokrasi seadanya. Haraplah ditolongi saya, sebab menolong saya berarti menolong Anda sendiri. Ya, itu sajalah amanat dari saya. Ingat, kerajaan atau menteri dalam negeri akan berkeras, tetap akan berkeras, dan ingatlah, saya pula tidak akan berlembut. Sekian.